Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Dan saya kami terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Surajul Falah Bogor. Terima kasih untuk Pak Saiful Anwar, Pak Saiful Anwar, Pak Khairul Anwar nih, gue lupa nih. Pak Saifullah, Pak Panut ya. Assalamualaikum, Dokter. Terima kasih namanya belum diganti ya. Terus ada Pak Ustadz Ilham juga tadi yang duluan. Kemudian Bu Siti Nurjana juga terima kasih dan yang lainnya nanti insya Allah menyusul ya. Kita lanjutkan. Hari ini sebenarnya kan seperti kemarin itu selalu ada presentasi. Tapi saya presentasi dulu lah agar ada pemantiknya dulu ya. Kita akan bicara tentang aliran filsafat dalam Islam dan mulai dari tokoh dan juga pemikirannya. Ya kita akan menjelajahi bagaimana tradisi intelektual kaya dalam beragama Islam. Filsafat Islam itu dia menjembatani rasionalisme Yunani dan waktu ilahi ya, yang nantinya akan membentuk ilmu, kemudian etika dan teologi selama abad keemasan Islam. Ya, ini efeknya itu sangat terlihat sampai hari ini bagaimana corak keberagamaan umat Islam itu ya beraneka ragam gitu ya. Oke, tadi saya awali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr dan juga hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ketika bicara tentang bagaimana sebenarnya pemikiran dan juga tokoh ya dalam Islam, maka kita bicara tentang bagaimana sebenarnya akar dari perkembangan awal ya. Ini selalu diulang-ulang agar insya Allah mudah paham ya bagaimana pengaruh dari Yunani ya, di mana buku-buku terjemahan dari buku-buku dari bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani khususnya Aristoteles dan juga Plato ya. Jadi pengaruh dari atau efek ya dampak dari penerjemahan buku-buku Yunani yang ternyata di dalamnya itu ada kajian membahas tentang apa filsafat gitu ya, maka kemudian akhirnya masuk ke dalam dunia Islam. Nah, kemudian di dalam dunia Islam sendiri, ya salah satu dari efek ataupun juga apa ya disebutnya itu semacam sebenarnya perkembangan ya, karena mulai awal penerjemahan kan ya. Jadi ketika apa Islam itu sudah menyebar sampai ke Persia, ya kemudian di Persia itu ternyata juga berhadapan dengan apa peradaban budaya dari Persia, dari khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, maka kemudian dibangunlah namanya Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah ini adalah gerakan penerjemahan besar-besaran di Baghdad pada abad ke-9 ya. Adalah abad ke-9 tentu saja adalah Masehi ya. Abad ke-9 Masehi di situ bagaimana penerjemahan dari buku-buku Yunani sebenarnya juga buku Persia juga gitu ya. Kemudian itu berkembang namanya Baitul Hikmah. Kalau kita korelasikan dengan hari ini ya di mana istilahnya itu Iran dengan apa nuklirnya gitu ya, kemudian dengan Amerika ya sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya antara Rum atau Romawi dengan Persia di masa lalu gitu ya. Memang dua peradaban besar ya. Persia sendiri setelah Islam sampai ke sana kemudian sebagian besar mereka menjadi Muslim ya, walaupun nanti Muslimnya ada yang memang ke Syiah gitu ya. Nah, kemudian pengembangan
Untuk pembangunan dari Baitul Hikmah sendiri itu kan diprakarsai oleh Khalifah Al-Ma'mun, sebelumnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Ya, beliau memimpin upaya penerjemahan dari bahasa Yunani dan juga beberapa bahasa lainnya, ya, termasuk juga bahasa tadi Persia, kemudian juga India tentu saja. Ya, salah satu dari terjemahan bahasa India itu nanti ada satu fabel yang sangat terkenal, judulnya itu adalah Kalilah Wadimnah, ya. Kalilah Wadimnah itu adalah satu fabel yang diterjemahkan dari bahasa India ke bahasa Arab, ya. Kayak kemudian nanti di situ penerjemahnya bukan hanya menerjemahkan tapi memang memasukkan dari nilai-nilai Islam tentu saja, ya. Kayak kemudian dari penerjemahan inilah kemudian serapan konsep, terutama nanti konsep dari logika, kemudian metafisika, kemudian juga etika dan juga pemikiran Yunani itu masuk ke dalam apa? Ya, masuk ke dalam peradaban Islam jadinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ditanya kenapa muncul ada istilah filsafat Islam, ya karena salah satunya yang cukup besar itu adalah pengaruh dari Yunani dari sisi terjemahannya. Nanti dari sisi buku sebenarnya juga ada juga, jadi bukan hanya penerjemahan sebenarnya. Oke. Kemudian dari penerjemahan itulah kemudian dalam Islam itu muncul berbagai aliran, ya, teologi rasional, ya, yang mereka sebenarnya pembahasannya kan kemarin saya sudah sampaikan ya. Jadi bagaimana Islam itu dengan konsep ketuhanannya yang sudah jelas, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzanbik, atau mungkin di surat Al-Hasr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Itu sudah clear, sudah jelas konsepnya. Tapi kan konsepnya memang sumbernya itu adalah wahyu, sumbernya itu adalah doktrin, sehingga kemudian ketika berhadapan dengan rasionalismenya Yunani, maka gimana nih? Kemudian umat Islam meresponnya, ya, sehingga kemudian muncullah ada aliran namanya itu Mu'tazilah. Ini di abad ke-8, ya, yang mereka itu Mu'tazilah itu lebih menekankan kebebasan kehendak manusia dan juga rasionalitas Tuhan. Sebenarnya bukan hanya rasionalitas Tuhan ya, tapi juga rasionalitas dari syariat Islam itu sendiri. Jadi menurut kalangan Mu'tazilah bahwasanya seluruh sendi syariat Islam itu dia pasti masuk akal, gitu ya. Kalau tidak masuk akal berarti dia adalah bukan akalnya, artinya itu akalnya manusia itu belum sampai. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu juga nanti yang lebih ekstrimnya nanti misalnya Qadhi Abdul Jabbar yang menyebutkan bahwasanya ya apa istilahnya itu sumber dari syariat Islam itu ya akal, gitu ya. Kenapa? Karena dengan akal itu manusia itu bisa memahami dari Al-Quran ataupun hadis, ya. Jadi ini kalangan dari Mu'tazilah. Nah, dari Mu'tazilah kemudian ada respon dari umat Islam bahwasannya ya tidak hanya dengan logika, tidak hanya dengan logik, ya, tidak hanya dengan akal, tapi juga dalam Islam itu ada wahyu, ya. Maka kemudian muncullah Asy'ariyah di abad yang ke-10 yang sekarang menjadi mayoritas ya dalam masalah akidah, yang lebih menengahi dari rasionalisme dan juga tradisi. Ya, tokohnya kita pahami yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, nah kemudian kalau sekarang kita mengenalnya ada Asy'ariyah Maturidiyah, itu adalah gabungannya. Yang kedua adalah ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Abu Mansur Al-Maturidi ini berkembang di wilayah Asia Tengah. Sini juga sama ya, merespon dari ke mungkin kita sebut itu berlebih-lebihannya Mu'tazilah terhadap faham rasionalisme. Nah, ini ya. Nah, jadi kemudian sekarang muncul makanya Asy'ariyah Maturidiyah, ya. Ini ada Mu'tazilah, nanti ada Qadariyah, sebenarnya ada Jabriyah, semuanya adalah ini aliran. Kalau ada yang tahu apa sih ilmu kalam itu apa sih? Oh, ilmu yang mengkaji tentang kalam. Ya, kenapa? Karena yang didiskusikan itu tentang kalam. Sebenarnya bukan hanya kalam ya. Kalau kalam itu kan berarti sifat berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima, ya, berbicara. Nah, tapi berbicaranya Allah itu seperti apa? Ya, sebenarnya udah jelas nih ya, la yastakamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir, ya. Ya, pada masa itu kan karena gencaran atau gencarnya pemahaman atau pemikiran dari Yunani ini, maka kemudian ya umat Islam harus berpikir, benar juga ya. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran juga masuk akal dan sebagainya. Sehingga dalam Mu'tazilah Mu'tazilah kemudian di counter oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, ya. Ini dari sisi ilmu. Ilmu kalam itu ya artinya ilmu tentang tauhid, ketauhidan atau tentang keyakinan dalam Islam.
Oke, nah kemudian salah satu dari karakter yang ada pada aliran filsafat dalam Islam itu adalah rasionalisme peripatetik, nah, gitu ya. Jadi ini aliran filsafat yang rasionalisme peripatetik itu ya semuanya memang bersumber itu dari mana? Yaitu dari yang namanya filsafat Yunani, ya, di mana mereka berbasisnya dalam filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Neoplatonisme. Neo itu berarti baru, Platonisme berarti orang-orang yang mengikuti Plato, gitu ya, karena mereka berpikir ya banyak nanti yang mengatakan kalau kemarin kita sama diskusi ya, kenapa kemudian kok Aristoteles, Plato, gitu, kemudian juga Socrates ya, karena memang pemikiran mereka itu mengambilnya itu dari sana ya, dari berbagai bidang ilmu. Kenapa nggak dari misalnya dari China atau mungkin dari yang lainnya ya? Sebenarnya bisa ada, cuman memang karena dominasi dari ilmu pengetahuan yang sumbernya itu dari Western sana, gitu ya. Nah, penekanannya dari rasionalisme peripatetik ini adalah menekankan logika, kemudian mereka masih percaya juga dengan metafisika, etika, dan juga ilmu alam. Ya, ilmu alam itu sains ya. Nah, kemarin sudah saya sebutkan tuh, kalau kita bicara tentang kebenaran ilmiah, ilmiah yang dimaksud itu adalah sains ya, yang bisa dicerna oleh panca indera, gitu ya. Nah, kemudian di sana juga ada integrasi ya, mengintegrasikan akal filsafat dan juga wahyu agama secara di situ sebetulnya secara harmonis. Jadi rasionalisme itu logika, peripatetik itu lebih kepada wahyu ya. Makanya ada prophet ya, peripatetik. Peripatetik itu artinya metafisika ya, artinya itu sesuatu yang di luar nalar. Jadi ini gabungan nih antara nalar dengan peripatetik ini ya. Jadi makanya di sini ada integrasi ya di aliran falsafah yang pertama. Yang berikutnya ya, tokoh pertama sebenarnya ya Al-Kindi pasti ya. Jadi kalau ditanya siapa sih tokoh filsafat pertama? Pertama adalah Al-Kindi, kedua adalah Al-Farabi. Apa pemikirannya? Ya, jadi Al-Kindi ini wafat tahun 873 Masehi, berarti ya ini di abad yang ke-8, kemudian Al-Farabi itu di abad yang ke-9 ya, Al-Farabi. Ya, jadi ini sebagai sebutan filsafat Arab pertama, ya ini asimilasi pelopor dari filsafatnya Yunani ya. Menurut Bual studi berusaha tentang metafisika, etika dan sains, dan mengenalkan logika Aristoteles ke dalam dunia Islam secara luas, gitu ya. Jadi ketika dilihat berarti Al-Kindi. Nanti kita akan lihat bagaimana pemikiran-pemikirannya, karena nanti ada yang presentasi juga ya. Kemarin yang Pak Panut sudah yang Al-Ghazali. Oke. Sementara Al-Farabi ya, ini teorinya masih bicara tentang zat ya, ataupun juga sifat dari ketuhanan. Makanya kemudian muncul teori emanasi dan juga filsafat politik atau al-madin atau fadilah ya. Komentar terpenting karya Aristoteles dan Plato ini, kalau awal itu coba untuk mendefense ya, istilahnya itu mempertahankan diri. Kemudian kalau masa Al-Farabi itu sudah mulai mengcounter dan juga mengomentari dari gagasan-gagasan tentang ketuhanannya siapa Aristoteles dan juga Plato di situ. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya juga di fase yang itu ada Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna. Ini gambarnya hanya ini saja ya, hanya ilustrasi saja yang dari AI ya. Jadi ini wafatnya ya 1037 Masehi ya, kemudian bukunya yang satu terkenal Al-Qanun Fiktif ya. Nah, jadi Ibnu Sina ini seorang pakar kedokteran ya, dan juga polimatik Persia terkemuka. Jadi nanti kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata banyaknya ilmuwan itu ya memang karena berkembang itu di Baghdad gitu ya, di Persia gitu. Kemudian yang berkembang ya memang ya para ilmuwan itu banyak itu dari sana, terutama nanti dari Harran ya, sebagai pusat dari sumber para ulama. Termasuk juga Ibnu Taimiyah juga dari sana juga ya sebenarnya itu. Oke. Nah, kemudian tadi Ibnu Sina itu ya seorang pakar dokter yang memang karya itu Al-Quran itu menjadi standar medis, kitab Syifa ya, Al-Quran Fiktif, dan juga kitab Syifa dan ensiklopedia filosofi mengemukakan konsep wajib ya bagi manusia yang berpengaruh besar. Kemarin kita sudah sebutkan ya. Nah, kenapa ya kemudian ini berkembang, artinya itu pengobatan ilmiah, karena banyak pada masa lalu itu ketika orang sakit itu kesannya itu mungkin apa? Oh, mungkin kesurupan
ya, oh mungkin kena guna-guna, pokoknya makhluk halus lah. Padahal ini memang betul-betul apa istilahnya itu sakit gitu ya, betul-betul lukanya itu fisik. Nah, kita kemarin sempat sudah bahas nih. Misalnya nih kalau yang di terkenal ya di Bogor itu ya mungkin di Cimande ya dengan patah tulangnya gitu ya. Jadi ada beberapa teman itu ketika nyontang apa kakinya, tangannya, anggota badan itu patah, kemudian dibawa ke sana gitu ya, hanya dengan mungkin satu kali plok gitu ya, itu langsung sembuh gitu ya. Nah, di situ nggak tahu juga ya, walaupun banyak juga yang memang yang ilmiah bener ada, tapi ada unsur-unsur eh, bukan magis ya, tapi lebih unsur-unsur apa ya kayak doa atau karomah lah mungkin gitu ya. Itu juga ada artinya ada unsur pengobatan yang sifatnya itu bukan hanya jasmani, tapi juga rohani atau metafisik ya. Ini yang di kampung-kampung biasa masih ada nih ya, kalau anaknya panas gitu ya, kemudian dimintakan air tuh air putih gitu ya, kemudian dikasih surat Al-Fatihah gitu ya. Nah itu sih boleh gitu ya, itu boleh gitu. Tapi mungkin ada yang disembur gitu ya, atau kalau dia itu pakai subuk biasanya tuh. Nah, itu kan juga bagian dari pengobatannya. Ilmiah atau tidak, ya tinggal dicari nanti, di riset, diteliti gitu ya. Oke, kemudian tadi dari Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina ya. Nah, maka kemudian di sini mencoba mengkritik ada dua. Pertama adalah Al-Ghazali 1111 Masehi dan juga Ibnu Rushd ya tahun 1198 ya. Jadi dalam bukunya Tahafut Falasifa ini menentang kekekalan alam dan kebangkitan jasmani. Ya, jadi apa tadi orang-orang yang apa, filosof itu kan mereka mengatakan bahwa alam itu ya abadi, walaupun nanti dasarnya tadi adalah materialisme ya. Jadi alam itu ya abadi gitu, walaupun nanti misalnya bumi itu hancur gitu, pasti nanti akan ada bumi lain. Gitu. Ya. Manusia juga akan berganti lagi, mungkin jadi alien atau apa gitu ya. Nah, jadi kemungkinan juga kebangkitan jasmani ya, kemudian ya memang betul ya, walaupun apa manusia itu menjadi tulang belulang, aina lama usun, aba hukumul awbalun, gitu ya. Jadi memang betul itu bagian dari akidah dalam Islam. Apakah ilmiah ya belum bisa terbuktikan karena memang belum terjadi, gitu ya. Nah, itu di risetnya pun ya mungkin bisa jadi akan ketemu oh, ternyata tulang ekor dari manusia itu yang paling memang abadi gitu ya, artinya ada dan nanti akan ditumbuhkan, dibangkitkan dari situ. Ya, kemudian juga ini Al-Ghazali sendiri membela keunggulan wahyu dan intuisi atas akal murni ya. Jadi tetap menerima sebagai apa wahyu tetap ada ya, kemudian juga ada intuisi juga daripada akal ataupun logika ya. Nah, sementara Ibn Rushd ya lebih kepada harmoni antara akal dan wahyu. Ini yang paling banyak nanti diterapkan di Indonesia di beberapa negara ya. Jadi bagaimana antara wahyu kalau di Win Bandung itu ada namanya wahyu memandu ilmu. Wahyu memandu ilmu. Maknanya bahwa ilmu yang berkembang, sains gitu ya, itu harus dipandu oleh wahyu. Jangan sampai nanti bebas tanpa nilai. Nah, seperti itu ya. Ini kritik dan juga reaksinya. Kemudian muncul juga ini sangat banyak ya. Jadi ketika tadi kan bicaranya itu tentang sifat Tuhan ya, sifat ketuhanan. Nah, apakah Tuhan itu dia berbeda, berpisah dengan makhluknya? Mungkin nggak ya antara makhluk dan kholik itu bersatu gitu. Makanya muncul nanti istilah al-hulul ya, kemudian tajalli ya, kemudian juga wahdatul wujud. Nah, dan juga muncul seperti itu sehingga nanti ada aliran tasawuf dan juga isyraqi. Ya, ada beberapa yang istilahnya itu mereka mungkin ya kaitannya dengan misalnya ketika seseorang itu apa ya misalnya kayak seperti yang berkembang di mana di Turki misalnya ya yang mereka menyebutkan bahwa ketika mereka apa ya disebutnya itu kasyaf atau disebutnya itu ketika mereka mungkin dengan menari, dengan bernyanyi gitu ya, dengan mungkin ada juga yang berpikir juga seolah-olah itu menyatu ya, menyatu antara tadi hamba makhluk dengan holik ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini pengalaman spiritual sih ya. Jadi fokus pada pengalaman spiritual dan penyucian jiwa, pengetahuan dari ilham dan juga intuisi. Ini kan sampai sekarang juga masih berkembang. Ya, kemudian selain itu juga ada iluminasi, illuminate ya. Iluminasi ini sebenarnya lebih kepada bagaimana nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu mampu menembus dari
relung hati manusia. Wah, ini agak berat ya kalau kita bicaranya, agak susah kalau dalam Islam itu antara yang rasional ya, yang logika dengan yang wahyu itu memang perlu itu ya, perlu didiskusikan lebih detail karena memang memahami agama ya. Makanya ada istilah nanti menalar firman Ar-Rahman, menalar firman Tuhan bisa. Jadi benar nggak sih, atau yaudah iman saja ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai kesempurnaan iman gitu ya, mencapai kesempurnaan iman itu bagaimana caranya, ya apakah dengan ibadah gitu ya, atau mungkin dengan apa, cara-cara tertentu, suluk-suluk tertentu gitu ya. Nah, ini juga banyak dipahami. Ini harus banyak baca nih ya. Kenapa mungkin ada yang nanya, kok aliran tasawuf itu dia dikaitkan dengan ini sih filsafat? Ya karena sama-sama implementasi dari pemahaman terhadap zat Allah Subhanahu wa taala itulah kemudian yang dibawa oleh aliran ini gitu ya. Nah, nanti boleh lihat lah gitu ya, boleh nanti kita bisa diskusi, mungkin kita tanya-tanya lebih setelah ini dikit lagi ya. Oke, kemudian, nah kita lihat bagaimana dampak dan juga warisan ya dari penerjemahan ini, mulai dari tadi yang disebut dengan transfer ilmu, ya ini mencoba menjadi jembatan antara transfer ilmu pengetahuan ke Eropa pada masa Renaissance. Jadi kemarin kita sebutkan ya, kalau mau Yunani itu adalah bapak ilmu pengetahuan, maka peradaban Islam itu adalah bapak angkatnya gitu ya, karena memang dari Yunani kemudian ke Islam kemudian baru ke Eropa gitu ya pada masa Renaissance. Oke, kemudian itu nanti dari mana jalurnya? Jalurnya itu adalah dari Asbaninya atau dari Spanyol ya, dari Andalusia, di mana banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa dari Eropa, terutama dari Prancis ya, timur, selatan ya, yang kemudian belajar di Andalusia atau di Spanyol sana ya. Nah, itu cukup berkembang. Kenapa? Ya, kita pahami dulu tuh di Eropa gitu ya, Prancis, di Amerika, di British juga gitu, UK gitu ya, United Kingdom, yang mereka banyak masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, kayak mistis mungkin, kayak sifatnya tuh irasional lah ya. Misalnya mereka itu kan, kalau kita nonton di film-film itu ya, mereka biasanya itu bawa salib gitu untuk mengusir apa, arwah roh jahat gitu dan sebagainya. Itu sebenarnya itu dulu seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat Eropa dulu sebenarnya tidak serasional sekarang ya, tidak sebebas sekarang gitu ya. Nah, itu karena tadi adanya Renaissance. Kemudian pengayaan intelektual, artinya memperkaya tradisi intelektual dunia yang memengaruhi pemikir lainnya. Jadi kalau terlalu rasional juga tidak bagus ya, tidak bagus. Tapi tanpa adanya rasional sendiri juga tidak jalan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Misalnya kalau dokter ya udah dokter aja gitu, nggak usah apa istilah, kalau dokter misalnya kalau hanya wahyu saja udah wahyu aman tuh bila semesta sudah iman yakin gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan tidak akan berkembang seperti itu. Logika juga tidak berkembang. Nah, nantinya akan memunculkan kontribusi sains tentu saja ya. Jadi berkontribusi pada metode ilmiah, optik, kemudian algoritma dan juga kedokteran ya secara umum, termasuk sekarang kan ada algoritma. Kalau ngomongin YouTube, yang ngomongin medsos itu kan ada algoritma. Bagaimana algoritma itu dari algebra ya, Jabir bin Hayyan gitu ya, aljabar itu kemudian yang ternyata masih berlaku sampai sekarang ini ya. Nah, kemudian juga nantinya di dampak dan juga waris itu akan membentuk perdebatan teologis dan filosofi di dunia Islam ya sampai sekarang ini gitu ya. Jadi bukan terutama dari teologi lah, dari teologi itu kelihatan sekali ya bagaimana upaya tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai caranya gitu ya. Nah, ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh budaya setempat, kemudian juga pemikiran-pemikiran sebelumnya gitu ya, sehingga ya kalau kita lihat warna-warni Islam itu ya sangat luar biasa gitu ya. Belum lagi nanti dari sisi apa fikihnya ya, lebih banyak lagi juga fikihnya itu. Oke. Ini dampak dan warisannya. Terakhir pembahasan hari ini, kesimpulannya relevansi dari filsafat Islam terkini itu adalah pertama bahwasanya dia memiliki warisan mendalam, artinya mewariskan pemikiran rasional dan spiritual yang mendalam. Jadi bukan hanya tadi iman saja, walaupun iman saja juga cukup ya.
iman, tapi juga dia rasional. Misalnya ketika orang apa berpuasa, kemudian ternyata hikmah ya dari puasa sendiri ya sangat banyak sekali untuk kesehatan ya. Demikian juga sholat, demikian juga makna-makna dalam ibadah seperti haji, umroh gitu ya. Kemudian juga dalam syahadat sendiri ya, dalam sedekah, dalam wakaf dan sebagainya itu sangat banyak sekali. Yang kedua adalah iman dan juga akal. Artinya memberikan kerangka memahami hubungan antara iman dengan akal gitu ya. Jadi ya memang mestinya sih harusnya idealnya itu bisa berkembang dua-duanya tadi ya. Jadi iman itu ya dikuatkan dengan akal. Akal itu akan menguatkan daripada dari iman seperti itu ya. Oke, kemudian pendekatan holistik artinya mendorong pendekatan kritis dan holistik terhadap pengetahuan. Ya, artinya tidak hanya mengambil dari Al-Quran saja atau hadis saja, tapi tidak juga hanya mengambil dari ilmu pengetahuan. Banyak ya, banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan bagaimana antara iman ya antara agama dengan sains itu sering sekali dikonfrontasikan gitu ya sering sekali dikonfrontasikan seperti itu ya jadi kayak gimana nih sebenarnya gitu nah Islam ya luwal yu'lalai ya tinggi mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari Islam itu akan menjawab siapa yang menjawab adalah pakar-pakar atau ahli atau ya orang-orang yang memang fokus yang apa yang istilahnya itu concern dengan Islamic Studies. Tantangan modern ini relevan menghadapi tantangan modern dan dialog antar budaya. Ya, jadi kalau hari ini tadi Iran ya dengan Amerika, dengan Israel, dengan Palestina itu sedang kontok-kontokan perang gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya memang udah dari dulu maka di Al-Qur'an sendiri ada surat Ar-Rum ya Ghulibatir Rum. Gitu ya. Jadi sangat jelas sekali. Oke ya. Dari sini kita bisa diskusi dan nanti sebelumnya kita akan berikan waktu untuk presentasi ya agar nanti kita bisa diskusi bersama, kita belajar bersama karena kita bukan hanya saya yang belajar tapi semua juga belajar terkait dengan mata kuliah hari ini. Demikian wallahu a'lam bi shawab. Oke, terima kasih untuk Pak Saiful Anwar. Saya suka-suka Pak Saiful Anwar, Khairul Anwar sama sih Saiful dengan Khairul ya, tapi Saif ya, Masya Allah. Jadi Saif itu pedang ya kalau mamanya Khair sebaik berarti Khairul Anwar itu berarti apa ya apa sih berarti pedang yang Anwar itu ya nur ya cahaya gitu guys luar biasa sekali gitu ya oke terima kasih juga Pak Panut juga dan juga Pak Jamaluddin ya oke hari ini mau presentasi siapa sih Yang Pak saya Jamaluddin ya sama Pak. kita sepakati nggak usah lama-lama ya insya Allah sampai jam 9 paling lambat kita sudah istilahnya itu selesai ya jadi presentasi Saya nggak usah lagi lama-lama 10 sampai 15 menit juga sudah cukup gitu ya tapi biasanya karena ini udah S2 sudah ada. biasa biasanya itu akan nambah juga tapi mudah-mudahan nggak lewat lah ya nggak lewat dari jam 9 lebih 5-10 menit nggak apa-apa lah oke terjemahan lu bisa share ininya PowerPoint-nya silahkan coba bisa nggak Bisa ya. Mhm. Oke sip keren kan Udah ya kelihatan ya Pak ya? silahkan mana Sudah suaranya sudah kelihatan Pak. Ada suaranya nggak Pak? ada kurang gede tapi kurang besar Kurang besar ya. Kayaknya ya mic-nya besar kayak ini ya. dikit terima kasih Pak Saiful Bismillahirrahmanirrahim. Anwar ya luar biasa nih koordinator kita nih kalau ada waktu ke kampus lagi lah ini kemarin ya silakan Pak Jamaluddin Bus gambarnya ngeri sekali ini kayaknya pakai gamma juga nih keren Iya, ngikutin Dokter. ya Terima silakan agak kenceng dikit suaranya ya biar jelas terima ini kasih masih di Pak record sarannya. silakan Ini ada suaranya ada. ada tapi kurang kenceng agak kecil dikit tapi ya cukup lah Apa saya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya mic-nya yang kayaknya nggak kurang usah ini. pakai speaker langsung ke laptopnya aja nggak apa-apa deh lebih ini juga Cek flow, coba cek, nggak usah pakai speaker cek flow. Ada. ada Lebih jelas gini ya. oke langsung aja nggak apa-apa silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter untuk waktunya. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Eh, Langsung saja ya, yang sama-sama kami hormati Pak Dokter selaku dosen pembimbing kita semua di sini, dan juga yang sama-sama saya hormati para rekan eh, mahasiswa pasca sarjana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja saya akan berpresentasi tentang eh, Ibnu Khaldun. Kedengeran ini suaranya? Kedengeran, Oke, kedengeran. jelas. Boleh di ini aja di full screen aja, di slideshow, di Ya, full boleh screen ya. aja. Mm-mm. Bisa di slideshow bagian atas atau bagian bawahnya diklik. Yang Ya. gambar oke, sip, keren. Silahkan. Nah, ini tentang Ibnu Khaldun yang dijuluki sebagai Bapak Filsafat Islam dan ilmu sosial. Nah, tentu saja. Ini yang pertama, latar belakang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu nama lengkapnya itu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ya, Khaldun itu bukan nama dia, nama kakeknya. Jadi beliau terkenal dengan julukan kakeknya. Dan memang di Arab itu, orang-orang Arab itu sering terkenal dengan julukan kakeknya atau kunyahnya atau bahkan nisbatnya gitu. Kalau ini nama aslinya berarti Abdurrahman. Ibnu Khaldun itu nama aslinya Abdurrahman. Dia punya anak bernama Zaid, jadi terkenal dengan kunyahnya itu Abu Zaid. Dia punya bapak namanya Muhammad dan punya kakek namanya Khaldun. Dan dia terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Al-Hadrami ini nisbahnya. Ya, berarti dia orang Hadrami seperti itu. Nah, dia lahir di Tunisia, ya, dia seorang pelajar ilmu agama, sejarawan dan juga filsuf. Dan karirnya dia pernah menjabat sebagai diplomat di berbagai kerajaan Islam di Afrika Utara. Nah, apa pemikiran Ibnu Khaldun yang pertama itu yang terkenal itu konsep asobia dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Apa itu asobia? Yang saya pahami di dalam buku Spirit Filsafat Islam itu yang ada namanya Spirit of Team. Itu konsep asobia. Artinya konsep asobia ini sebuah apa ke kekompakan tim, kekompakan apa kelompok gitu ya. Jadi sebuah peradaban itu menurut Ibnu Khaldun pasti menurut mau peradaban, mau sejarah, bahkan jangankan kehidupan nyata di sinetron-sinetron atau di film-film juga pasti konsepnya seperti ini, seperti Asobia ini, di mana ada sebuah peradaban yang baru terbentuk, kemudian berkembang, kemudian jaya pada masa jayanya, dan pada akhirnya akan runtuh juga seperti itu. Tidak ada yang abadi. Itu menurut uh, Ibnu Khaldun. Jadi asobia itu seperti itulah secara singkatnya. Definisi asobia itu solidaritas sosial kekompakan yang mengikat masyarakat seperti tadi yang dijelaskan. Peran asobia ini katalis pertumbuhan dan kemunduran peradaban seperti tadi. Ada tumbuh, terus berkembang, terus jaya, terus pasti bakal mundur juga. Seperti kita tahu peradaban Yunani yang tadinya eh, baru tumbuh, terus pasti diganti dengan peradaban lain. Begitu juga peradaban Islam seperti
setelah Khalifah ganti dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah juga tumbuh terus besar terus mundur juga runtuh juga oleh Bani Abbasiyah. Begitu juga Bani Abbasiyah dan seterusnya peradaban itu akan seperti itu. Itu menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya teori siklus peradaban menurut Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama itu kelompok asli peradaban didirikan oleh kelompok kuat dengan asabiyah tinggi ya seperti tadi eh, kelompok asli. Jadi pasti peradaban yang kuat akan menggantikan peradaban sebelumnya seperti itu. Jadi peradaban yang kuat yang memimpin juga tetap akan menggantikan peradaban yang sebelumnya. Setelah peradaban dia akan eh, berada di puncak kejayaan bertumbuh dari mulai ekonomi, budaya, stabilitas sosial yang merata. Jadi setelah lahir terus tumbuh terus ya pasti akan setelah tumbuh di puncaknya tidak akan terus berada di puncak dan akan mengalami kemerosotan juga. Artinya dia tadi melemah ya berbagai macam ininya kendalanya pasti berbagai macam dari korupsi terus peradaban mulai runtuh dan lain sebagainya lah pasti ada terus setelah itu pasti peradaban itu mengalami pergantian seperti itu ya. Nah ini Ibnu Khaldun dan metode historisnya. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini orangnya yang kritis dan objektif. Ya, artinya dia mengutamakan analisis kritis dalam sejarah, bukan sekedar narasi. Jadi dalam sejarahnya itu yang dikaji sangat kritis, tidak hanya sekedar berpendapat, gitu, tidak hanya bernarasi dan lain sebagainya, tapi sangat kritis dalam menganalisis sejarah. Nah, terus sosiologi sejarah, beliau juga mengkaji faktor sosial dan dinamika sejarah manusia. Yang selanjutnya pentingnya konteks menekankan konteks geografis dan politik dalam pemahaman sejarah. Ya, artinya segala sesuatunya dalam sejarah ini dikaji, tidak hanya eh, pendapat saja yang diutamakan, tapi mengkaji segala eh, aspeknya seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya pengaruh Ibnu Khaldun dalam filsafat Islam dan dunia. Yang pertama dalam filsafat Islam, beliau membawa pendekatan ilmiah dan sosial dalam filsafat Islam. Jadi beliau ini sangat menghargai pemikiran atau akal yang rasional, tapi juga beliau membatasinya, tidak melulu tentang akal, tentang rasional gitu, tapi ada batasnya juga, tidak semuanya bisa apa dicerna dengan akal. Ya, jadi beliau itu sangat ada di slide selanjutnya nanti dijelaskan lagi. Kemudian ilmu sosial modern diakui sebagai pendahulu sosiologi dan ilmu sejarah sosial modern. Selanjutnya edukasi dan penelitian, karya-karyanya masih digunakan dalam kajian akademik dan riset kontemporer. Jadi karya-karya beliau itu terutama kitabnya yang paling terkenal itu Al-Muqaddimah. Dalam kitab Al-Muqaddimah itu beliau menjelaskan bagaimana tentang pemikirannya tentang filsafat, bagaimana tentang sejarah, bagaimana tentang eh, budaya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah ini selanjutnya filsafat sebagai ilmu nakliyah. Jadi menurut beliau ilmu nakliyah, ilmu akliyah. Akliyah. Jadi menurut beliau filsafat itu sebagai ilmu akliyah. Jadi dia memahami filsafat sebagai disiplin ilmu yang menggunakan akal dan logika untuk memahami realitas, mencari penyebab-penyebab dan menjelaskan fenomena alam semesta serta keberadaannya. Jadi semua filsafat itu ilmu yang mengutamakan akal gitu ya, seperti itu.
Nah, dan juga beliau ini membatasi akal, batasan akal. Jadi kata beliau, beliau sangat menekankan batasan kemampuan akal manusia, ya, terutama dalam memahami hal-hal yang metafisik, ya, seperti hakikat Tuhan, akhirat, dan sifat-sifat ilahi. Jadi itu tidak bisa dicerna oleh akal, tapi harus menggunakan wahyu untuk menjawab. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, pentingnya wahyu, beliau juga ya, Ibnu Khaldun ini mempercayai bahwa wahyu ilahi yang disampaikan melalui para nabi adalah sumber pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih pasti dalam memahami hal-hal metafisik dan spiritual. Jadi hal-hal yang metafisik seperti tadi dijelaskan oleh Pak Dokter, metafisik itu hal-hal yang di luar nalar intinya. Memang saya juga pas mencari arti metafisik itu memang sangat apa ya, rumit memahaminya, ya intinya mah ya seperti tadi yang di luar nalar lah, seperti hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh akal, seperti itu. Nah, jadi relevansi pemikiran Ibnu Khaldun saat ini itu yang pertama dalam bidang politik, analisis siklus kekuasaan dan solidaritas sosial tetap penting. Terus dalam pembangun peradaban, teori asabiyah, yang tadi dijelaskan, sebuah peradaban yang muncul, terus berkembang, terus ada di puncaknya, terus mengalami kemerosotan, terus berganti lagi peradabannya. Itu menginspirasi studi pembangunan dan kerjasama dalam komunitas, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ini yang terakhir. Kesimpulannya Ibnu Khaldun, ya, pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat bersifat selektif dan kritis. Dia sangat selektif dan dia juga sangat kritis. Ya, dia menghargai peran akal dan logika dalam memahami dunia, tapi dengan tetap membatasi kemampuannya dalam ranah metafisik dan spiritual. Jadi dalam hal-hal yang metafisik dan spiritual itu eh, beliau tidak menggunakan melulu akal, tapi juga lebih meninggikan wahyu. Dia menjunjung tinggi wahyu sebagai sumber pengetahuan yang lebih utama dalam hal tersebut. Maksudnya dalam hal metafisik dan spiritual. Mungkin itu kesimpulannya. Mohon maaf kalau terlalu singkat, memang segini adanya. Mungkin ini juga kekurangan saya dalam uh, membacanya. Itulah yang saya pahami tentang Ibnu Khaldun. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin nih atas terjemahannya ya. Atas presentasinya luar biasa sekali. Kita buat begini nih biar keren nih. Wah, mantap. Ya, jadi biar kayak di ini nih. Kayak di mana? Kayak di meja nih. Ya, sebenarnya pakai yang kursi juga bisa juga sih. Ini biar barang itu bisa apa image-nya bisa diganti nih. Mm-mm. Oke, apa namanya? Terima kasih ya untuk presentasinya. Tadi luar biasa sekali. Artinya kita bisa belajar bersama terkait dengan bagaimana pemikiran dari Ibnu Khaldun ya. Terutama berkaitan dengan tadi historisnya atau sejarahnya. Jadi sebenarnya kan begini, kalau kenapa Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak sosiologi modern, jadi penulisan ataupun sejarah gitu ya. Jadi sejarah itu sering sekali pada masa sebelum-sebelum Ibnu Khaldun atau mungkin sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan itu selalunya itu diceritakan secara lisan ataupun secara tulisan, akan tetapi keotentikannya ataupun kebenarannya itu belum tentu benar.
kebenarannya belum tentu benar gitu ya, karena memang dicampur dengan apa cerita, legenda, mitos dan lain sebagainya. Ya sebagai contoh misalnya muncul kan pada saat itu banyak sekali dari kisah-kisah Israeliat gitu ya, kisah-kisah Israeliat yang istilahnya itu belum tentu benar dan itu banyak sekali yang masuk ke dalam peradaban Islam gitu ya, yang masuk dalam peradaban Islam, sehingga kemudian ini cerita yang benar seperti apa gitu. Misalnya nih, misalnya yang cukup terkenal itu adalah apa Alexander Agung ya, apa The Great Alexander ya, Iskandar yang Agung ya. Nah itu kan ceritanya itu apakah yang disebutkan sebagai Zulkarnain ya, Iskandar Zulkarnain dalam peradaban Islam itu sama dengan The Great apa tadi disebut dengan apa Alexander gitu ya, Alexander the Great gitu ya, atau berbeda gitu ya. Nah, kalau kalau ya udah sama gitu ya, jadi nggak pakai ilmiah. Nah kalau masalahnya Ibnu Khaldun itu betul-betul diperhatikan ya, betul-betul oh ini benar nih. Jadi tadi makan seperti dengan apa berpikirnya itu kritis ya, jadi tidak hanya menerima begitu saja. Jadi bukan hanya dari sisi istilahnya itu apa ikut saja gitu, tapi memang diteliti benar atau tidak. Ah, makanya mungkin sebagai contoh misalnya kalau di Jawa Barat di sini kan banyak kisah-kisah ya, banyak cerita yang biasanya itu zaman dulu tuh ya diceritakan oleh dalang, oleh juru pantun gitu ya. Tapi kan kalau kita untuk membuktikan kebenarannya kan agak sulit gitu ya, agak sulit gitu. Misalnya nih yang paling terkenal kalau di Jawa Barat ini kan misalnya siapa tuh ya Kian Santang misalnya mengejar-ngejar Prabu Siliwangi agar masuk Islam gitu kan. Nah itu kan kebenarannya itu nggak apa belum tentu gitu ya, belum tentu benar gitu, apalagi nanti sumbernya. Nah ini yang paling penting nih, sumber penulisannya itu adalah dari mulai dari mitos, mulai dari istilahnya itu dongeng gitu ya, yang kebenarannya ya belum tentu benar ya, belum lagi nanti ada unsur-unsur misalnya itu kepentingan tertentu misalnya. Nah, disitulah kemudian pentingnya menuliskan ya dari istilahnya itu apa sejarah itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya, jadi sesuai dengan apa keadaannya. Nah itu dari sisi penulisan sejarahnya. Kemudian yang kedua dari sisi sosiologi misalnya gitu ya, ini menarik ya. Jadi ketika Ibnu Khaldun itu bicara itu bukan hanya menganalisis bagaimana peradaban itu muncul, ada, berkembang, kemudian maju, tapi kemudian tiba-tiba nanti akan pecah, akan runtuh gitu ya. Nah itu kan sampai sekarang masih terjadi. Kenapa? Karena melihat Romawi, melihat Persia gitu ya, kemudian juga melihat berbagai peradaban lain gitu kan ya. Nah itu pasti orang oh, iya betul gitu ya. Jadi memang teorinya seperti seperti itu, teori tentang sosial gitu ya. Nah tadi yang disebut dengan asobiah ya, asobiah ini kalau dalam konteks akidah itu kan nggak boleh ya. Artinya dia itu asobiah itu artinya fanatik golongan ya, kelompok, suku dan lain sebagainya. Ya mungkin orang Arab dianggap lebih mulia, ya mungkin orang Indonesia, orang Malaysia, orang Melayu, orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Betawi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya konsep asobiah. Tapi Ibnu Khaldun itu mengambil konsep asobiah ini dalam konteks yang peradaban yang membangun. Ya karena memang yang tidak boleh itu sebenarnya tadi asobiah itu merasa lebih baik dari yang lain, kemudian juga merasa istilahnya itu lebih mulia dari yang lainnya, itu yang nggak boleh ya. Tapi dalam konteks asobiah bahwa ya misalnya Indonesia ini dibangun sama orang-orang Indonesia gitu ya, diperjuangkan oleh orang-orang Indonesia bukan oleh orang-orang yang lainnya. Nah, itu kan itu jadi Asobia itu menjadi justru menjadi semacam tali pengikat ya, tali pengikat istilahnya itu untuk bagaimana masyarakat itu dalam satu ikatan yaitu suku, ras, golongan, kemudian mampu untuk istilahnya membangun peradabannya gitu ya. Nah, itu kan pasti seperti itu. Mungkin kalau contoh simpelnya ya ini aja, apa sih pesantren misalnya gitu ya. Pesantren nih misalnya siapa? Tahu saya zaman dulu kan ngajar nih, ya ngajar di sekolah gitu kan ya, ngajar di sekolah. Nah, yang membangun sekolah dalam artian itu yang istilahnya itu mengembangkan kemudian juga membangun kemudian menjadikan sekolah itu maju pasti kan orang-orang yang ada di situ, ya nggak mungkin lah orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dalam satu ya kita sebut saja boleh yayasan atau mungkin guru-guru di situ pasti mereka akan berjuang bersama-sama untuk mengembangkan. Kalau
istilahnya perjuangan kebersamanya kurang ya pasti akan tercerai berai, pasti akan pecah dan efeknya tidak akan maju gitu ya. Jadi peradaban yang maju itu didasarkan kepada sifat asobiyah ya dalam hal ini adalah sifat loyalitas saling memiliki ikatan antar anggota kelompok. Nah itu kan jelas gitu ya. Gitu Indonesia juga kalau umpamanya mereka nggak satu ikatan gitu ya, misalnya menteri-menterinya ya pasti akan buyar gitu ya. Nggak mungkin ada dua matahari gitu kalau ada isunya gitu kan. Kalau ada dua matahari ya bahaya nanti gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya Asobi apa Ibnu Khaldun lebih melihat Asobi itu dalam konteks sosial bukan dalam konteks agama ya atau dalam konteks manhaj bukan seperti itu gitu ya. Nah, itu menariknya teorinya Ibnu Khaldun. Jadi lebih memang tadi ilmu pengetahuan ya sains itu termasuk juga social science ya dalam hal ini adalah sosiologi itu kan memang ya anak kandung dari rasionalisme atau filsafat itu gitu ya. Jadi ya, mencoba untuk ya bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, bukan hanya istilahnya itu mitos gitu ya, tapi memang bisa dibuktikan kebenarannya secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Nah, jadi betul-betul di istilahnya itu dibuktikan kebenarannya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya tadi kalau di Mukadimah sebenarnya dia lebih detail lagi bukan hanya masyarakat ya, tapi juga lingkungan, tapi juga istilahnya itu apa bagaimana mereka itu membangun dari sisi kemasyarakatan bangun kemasyarakatan sehingga nantinya itu akan memunculkan kemajuan. Nanti kalau sudah maju ya nggak lama lagi itu akan hancur, akan mengalami kemunduran. Seperti itu. Ya, oke. Oh, ini kelasnya banyak banget tuh ya. Masih pakai yang ini aja nih, 13 orang nih. Nah, oke, kita gantian ya, biar ada variasinya lah. Pak Panut, gimana kabarnya nih? Ya, terima kasih Pak Jamaludin, luar biasa sekali ya. Artinya tadi manfaat dari presentasi juga itu sebenarnya ya, jadi kita tuh lebih berpikir, kemudian kita tuh juga nanti lebih apa melihatnya itu lebih oh ya tadi udah presentasi udah lumayan sih, udah cukup bagus lah karena kan dari Gama itu tampilannya itu udah menarik jadi nggak terlalu banyak yang dengar paling ya. Kalau kayak saya tadi juga, yang depannya mestinya dihapus sih. Jadi depannya itu hanya istilahnya itu apa judul dengan penulisnya saja, dengan penyusunnya. Kemudian kalau saya biasanya mestinya tadi ada juga pakai ayat Al-Quran gitu ya tentang sejarah misalnya fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, seperti itu. Kemudian juga nanti hadisnya juga dan sebagainya. Jadi nanti ada Islamnya itu kelihatan gitu ya. Kemudian ya kalau waktunya pendek memang ya kita tinggal ngambil aja tinggal dipresentasikan. Tapi kalau waktunya lebih nanti dikoreksi lagi diperbaiki karena memang dia tergantung outline-nya sih kalau pakai Gamma itu ya. Jadi kalau pakai Gamma itu outline-nya itu nanti ketika Gamma itu memberikan outline mestinya kita revisi di outline-nya. Karena biasanya tadi yang saya lihat juga apa kurang mendalam ya, kurang mendalam, kurang deep gitu, terutama dari sisi kajiannya. Apa sih sebenarnya karakter khas atau mungkin relevansi ini kalau kebetulan kebetulan kemarin itu ada mahasiswa di Pasca juga yang apa tesisnya itu tentang pemikiran pendidikan agama Islam Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam di Indonesia. Itu juga udah selesai juga kemarin ujian. Gitu ya. Jadi yang angkatan pertama ini luar biasa sekali, 150 atau 200 kali gitu ya. Nah ini salah benar kelas ini angkatan yang kedua. Ini kan udah semester 2 ya. Semester 2, semester 3 ya. Pokoknya September ya. Pokoknya September itu sudah ujian apa udah awal proposal tesis, kemudian Januari Februari ya. Pokoknya Lebaran udah lulus lah Jamaluddin MPD. Insya Allah. Baik, silakan ada yang mau komentar Pak Panut, ada yang mau komentar, mau ditanya atau mau bertanya atau mau ditanya nih. Pak Saiful Anwar gimana nih kabarnya nih? Mana nih? Ya, kita masih ada waktu sekitar 15 Alham- menit lah untuk berdiskusi. Pak Saiful Anwar mau bertanya atau ditanya, Pak Panut juga silahkan. Pak Saiful Anwar dulu nih, gimana nih Pak Saiful? Ini kurang kurang jelas nih Pak tadi sinyalnya dot-dotan. Jadi Ah, nggak ini kurang menyimak. oke, berarti ditanya aja ya. Pak Saiful Anwar pernah dengar tadi pemikiran tentang Ibnu Khaldun atau sosial apa sosialnya kira-kira gimana nih?
tadi kaitan dengan ilmu sejarah gitu, kaitan dengan apa penulisan sejarah itu misalnya kalau di Indonesia lebih banyak lagi tulisan-tulisan sejarah itu yang apa jadinya dongeng gitu, tidak berdasarkan fakta gitu. Apalagi ada buku yang disusunnya juga oleh orang Belanda sana namanya itu Babat Tanah Jawi, gitu ya. Nah, Babat Tanah Jawi itu banyak sekali yang apa namanya, yang nggak benar gitu, nggak ilmiah gitu. Jadi lebih ke arah bahkan ada yang imajinasi gitu ya. Kalau di Bogor ada namanya itu tulisan ditulis di abad yang ke-16 ya itu judulnya saya sampai lupa tuh. Namanya itu bukan sang yang siksa kadang kala siang, ada satu lagi itu pokoknya dia kisah tentang cerita dari dia itu dari Bogor jalan kaki sampai ke Bali ya, ke Indramayu kemudian ke Semarang ke Surabaya sampai ke Bali bolak-balik, tapi sebenarnya ujungnya itu apakah dia betul-betul melakukan perjalanan itu atau mungkin hanya imajinasi, karena di akhir cerita itu dia nulis itu tentang bahwa dirinya itu moksa gitu ya, kemudian mengalami kayak semacam reinkarnasi gitu. Nah, itu jadi itu dipertanyakan juga gitu. Jadi ini apakah memang nyata atau mungkin fantasi gitu ya. Nah, itu jadi apa judulnya itu saya sampai lupa nih, ada di referensinya itu. Nah, seperti itu. Jadi penulisan-penulisan sejarah yang tidak berdasarkan fakta. Ya, sebenarnya ini sangat relevan nih. Ya, sekarang kan lagi ramai itu ya, yang siapa menteri kita tuh Fadlizon itu tentang penulisan ulang sejarah gitu kan ya. Walaupun yang dikritis itu adalah tentang peristiwa yang Mei ya, yang di Jakarta gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga ya tadi yang benar yang seperti apa nih? Makanya saling saling berdebat gitu ya, saling berdebat tuh. Nah, gitu ya. Jadi menurut Pak Saiful gimana nih, suka sejarah nggak Pak Saiful Anwar? Ya, kalau dari cerita-cerita sih suka sih Pak. Gitu. Mhm. Hmm, Tadi bangsa apa cerita Kian Santang itu kalau memang tidak jelas atau gimana itu, lalu bagaimana dengan eh, kisah Sunan Gunung Jati itu kan masih keturunan dari Nyai Rara Santang gitu, kakaknya Kian Santang gitu kan. Iya Nah itu betul. kalau seperti itu jelas seperti itu. Itu gimana itu jadinya Pak kalau begitu? Oke, iya betul. Apa menarik sekali nih harusnya nih. Ini harusnya di sesi tersendiri nih. Saya sebenarnya punya banyak beberapa buku. Nah, sayangnya kalau umpamanya di Jawa Barat ini hampir semua cerita yang belum tentu benar itu ada di namanya kitab apa Wangsakarta namanya itu. Babat apa Ya, bukan babat apa ya Carita Wangsakarta itu yang di ya, ya. Cirebon. Dari sisi penulisannya saja ya diteliti itu ternyata itu dongeng ceritanya gitu, belum tentu benar gitu. Tadi tentang apa namanya tentang Kian Santang, kemudian juga Rara Santang, kemudian Nyi Subang Larang gitu ya, kemudian juga apa di Syekh Kuro yang di mana di Karawang gitu itu perlu dikritisi lah intinya itu. Apalagi yang naskah Wangsakarta itu di Unpad terutama diteliti itu banyak sekali kontroversinya. Di, Justru disinyal dicurigai itu buatan Belanda gitu. Sama dengan kalau di Bogor satu naskah yang bukan satu naskah ada sekitar 7 naskah yang cukup secret sih ya, rahasia sebenarnya itu ya. Itu ada namanya Pantun Pajajaran. Nah, pantun Pajajaran itu dia bukan pantun, tapi cerita tentang bagaimana kisah yang ada di Pajajaran itu. Saya punya sekitar 3 sampai 5 itu ya, pakai bahasa Sunda, Sundanya Sunda Jasingasana gitu ya. Tapi itu sebenarnya itu awalnya itu ya cerita gitu, cerita. Jadi belum tentu benar gitu, belum tentu misalnya ketika penyerangan Banten ke Pakuan misalnya gitu kan ya. Nah, padahal kalau lihat dari sisi sejarah tidak seperti itu gitu. Pakuan itu diserang ketika sudah kosong, sudah apa keluarga istana itu sudah pindah ke arah Sukabumi, ke Banten Selatan sana sudah pergi lah gitu. Tapi di situ disebutkan tentang perjuangan siapa tuh?
Ratu apa Purnamasari gitu ya, kemudian juga dengan yang lain lah beberapa itu saya baca, tapi di internet itu juga banyak juga tuh, termasuk juga ini apa sih yang tadi Wangsit Siliwangi itu juga sebenarnya itu sastra, tadi saya menyebut itu sastra, dongeng itu maksudnya sastra gitu, jadi bukan, ya ada mungkin benarnya tapi hanya berapa persen gitu, berapa persen gitu kan ya. Jadi tapi banyaknya itu adalah sastra, kemudiannya tadi bahasa lainnya adalah dongeng. Belum lagi nanti ditambah dengan orang Belanda yang mencoba untuk mengkonfrontasikan antara Islam dengan lokal. Nah, itu juga terjadi. Misalnya nih yang paling ramai nih ya, paling ramai dan masih menjadi kontroversi ya peristiwa Bubat gitu ya, peristiwa Bubat tuh. Kan kemarin kita cerita ya. Jadi bagaimana istilahnya itu kenapa orang Sunda itu tidak mau menikah dengan orang Jawa misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau orang Jawa itu kalau nikah harus jangan nikah sama orang yang perempuan Sunda kata bisa dan doang gitu ya. Gitu katanya gitu. Tapi kalau orang Sunda bilang jangan nikah sama orang Jawa gini-gini. Pokoknya banyaklah sampai sekarang ya. Sampai-sampai di Bandung itu tidak ada jalan Gajah Mada sama jalan Hayam Wuruk tuh nggak ada tuh. Itu saking karena kisah tentang perang Bubat itu. Padahal itu dia sebenarnya bukan perang juga dan kejadiannya juga kebenarannya itu belum tentu juga gitu ya. Itu disinyalir adalah buatan dari Belanda yang memang ingin mengkonfrontasikan, ya ingin mengadu domba antara suku Jawa dengan suku Sunda gitu. Nah, itu jadi itu juga terjadi padahal ya dampaknya tadi efeknya itu sampai nggak sampai sekarang, efeknya itu sampai sekarang gitu ya, image kemudian juga antara apa yang A dengan B itu udah suku terutama gitu udah banyak sekali terjadi di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi penulisan sejarah yang memang objektif, yang apa adanya. Dan kalau Ibnu Khaldun itu hebatnya dia itu memang menulis sesuatu yang memang terlihat, yang dilihat. Ya kita tahu ya, Ibnu Khaldun itu kan beberapa kali menjadi kodi, menjadi misalnya MUI lah gitu ya di beberapa peradaban mulai dari ya Albania, Maroko, Tunisia sampai ke apa ke Mesir, Egypt gitu ya. Jadi tahu persis oh ternyata memang seperti ini gitu. Jadi nah ternyata manusia dari sisi pengelompokannya organisasi itu tidak jauh berbeda. Jadi bisa dikembangkan kenapa sih misalnya saya kemarin saya nggak sebutkan lah ada banyak sekali organisasi Islam yang kemudian istilahnya itu awalnya satu gitu tapi kemudian lama besar 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 akhirnya tidak bahasanya itu tidak bisa menampung aspirasi akhirnya buat sendiri gitu ya yang kelihatan jangan organisasi keagamaan lah ya. Partai aja lah gitu ya. Partai awalnya kita cuma tiga gitu ya, PDIP, Golkar sama P3 gitu. Kemudian sekarang jadi banyak banget partai gitu. Kemudian misalnya saya sebut kalau partai nggak apa-apa ya, misalnya PKS misalnya gitu ya. Sekarang kemudian ada partai Gelora yang jelas-jelas orang-orang itu hampir-hampir ya, hampir sama dan awalnya memang sama gitu ya. Kemudian PDI kan juga ada PDI Perjuangan gitu ya. Termasuk mungkin Gerindra sendiri juga sebagian kan dulu dari orang-orang Golkar misalnya. Gitu. Jadi ternyata emang sama sih. Harusnya Indonesia ini juga dicatat nih. Makanya peristiwa Mei, kemudian juga mungkin kalau saya kemarin yang tentang misalnya peristiwa 212 misalnya, saya ikut apa nulis tentang itu dan yang nggak tahu nanti sekarang udah jadi sejarah sih gitu ya, jadi sejarah gitu. Jadi kita istilahnya itu pelaku gitu ya. Nah sekarang juga sama nih kondisi misalnya sekolah, kondisi madrasah sekarang ini. Nah, kita nggak tahu tadi sekarang lagi ini ya lagi anak-anak MTS Alia itu kan lagi apa kelas meeting ya. Tadi kelas meeting ya nggak saya sebutkan lah. Ada kelas meeting di MTS. Kemudian kelas meeting itu ada lomba. Kenaikan kelas. Lomba apa itu ya? Jadi yang saya sampai nggak tahu tuh soccer atau apa ya. Pokoknya sepak bola tapi boleh megang tangan gitu ya. Tangannya pakai bola apa namanya itu Pak Saiful Anwar tuh? Permainan apa tuh? Sepak bola tapi dia boleh megang tangan jadi kayak basket. Apa namanya? Bola tangan ada bola tangan. Bola tangan ya, Ya, bola jadi tangan. Nah, tetap masalahnya pakai dia kan, gawang gitu. iya betul, bola bola Hmm, tangan ya. hmm. Nah, masalahnya adalah yang mainnya itu perempuan. Ya, jadi siswi-siswi itu semuanya Ya, yang perempuan yang main bola itu. Oke, itu satu ya. Yang kedua kemudian kayaknya nggak rame kalau nggak disetelin musik gitu ya. Nah, ketika disetelin musik itu akhirnya musiknya musik-musik ada goyang dumang lah gitu ya. Pokoknya dangdut apa Korea apa semuanya ada sebelah. Ini MTS loh gitu ya. Ini madrasah gitu ya. Kok kok bisa ya gitu. Dan saya udah 2 tahun ini saya perhatikan ya memang begitu sih.
Jangan musik bantu yang saya juga sempat itu ya, ada yang Lati itu kan ya, yang Reza Arab itu kan ya. Nah, kok bisa ya musik-musik begini tuh bisa masuk ke madrasah gitu ya. Kemudian tadi yang main bola tangannya itu juga perempuan gitu, dan namanya di lapangan ya pasti semua orang juga ngelihat juga gitu ya, semuanya lagi. Ini saya sering ngomong sih, makanya memang apa ya, MTS pengennya jadi kayak SMP. Yang SMP ada beberapa sih yang pengen kayak MTS gitu, maksudnya mungkin kesalehannya gitu. Mungkin ada beberapa gitu. Makanya kemudian muncul SDIT atau SMPIT. Nah, nggak tahu nih. Mungkin setelah saya pulang boleh cerita nih. Madrasah di sana gimana tuh? Apakah memang memang udah biasa gitu ya? Atau gimana sebenarnya? Di pensi lah, di inilah gitu. Gimana? Menuju apa istilahnya itu samenan gitu ya. Gimana pas saya pulang Wale? Kalau di Lulut, Pak, Samenan itu lebih ke penampilan siswa dari segi hafalan gitu. Ada Mm-mm. hafalan-hafalan bacaan dari juz amak, kemudian apa disebutnya taswir kalau di sini mah gitu. Eh, apa namanya? Ceramah, ceramah singkat gitu. Taswir atau ceramah singkat. Ya ada diselingi juga sih kalau sekarang ini ada selingannya seni Pak gitu. Mm-mm, betul. Ada ya tari-tarian juga sih kadang ada gitu Iya ditampilkan. betul. Cuman tari-tariannya yang tidak terlalu musiknya musik-musik Islami gitu. Mm-mm, mm-mm. Terus sekarang yang ada di Lulut sekarang seperti kalau di Pak Jamal nggak tahu tuh di Yapni. Di apa? Iya. Kayaknya sih kalau di ini sih orangnya soleh-soleh semuanya gitu ya. Tapi ada yang menarik juga. Ya saya sebut tadi itu kan MTS-nya. Ya. Yang di aliyahnya karena apa ya, kepala sekolahnya perempuannya agak ngerti lah gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh band, nggak boleh ini gitu. Tapi akhirnya apa? Muridnya jadi dikit jadinya. Bolehnya tuh cuman pakai ya rebana, hadroh itu boleh gitu ya. Nah, qasidah itu boleh. Tapi kalau kayak band, kemudian ya lagu-lagu itu hampir nggak ada. Ini kalau yang MTS kok ya lagu yang ya dangdut apa gitu, pokoknya pokoknya yang inilah yang lagi tren sekarang inilah gitu. Jadi udah nggak ngeliat lagi konten, nggak lihat lagi ini. Kayak gimana Pak Jamaluddin nih pendapatnya nih? Mungkin saya yang apa terlalu ini juga kali ya, eksklusif kali ya. Silakan Pak Jamaluddin. Gimana pendapatnya nih? Jadi pendapat Jamal ya itu tergantung kepada kebijakan pimpinan dan juga menyikapi menyikapi hal-hal yang ya sekarang yang lagi viral lagi apa gitu. Memang seperti tadi handball itu bola tangan gitu. Itu emang udah ada organisasi dunianya gitu. Jadi emang jadi sebuah olahraga gitu dalam Mhm. sepak bola itu. Jadi tinggal seperti basket kan kita semua tahu ya aturan basket itu harus pakai jersey-nya itu yang memang apa leg bone gitu, nggak boleh Mhm. eh, tidak begitu. Emang itu udah aturan eh, internasionalnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi eh, hal itu. Seperti kan sekarang ada yang berhijab tetap meskipun pakai leg bone tapi Mhm. tetap ditutup dan seperti itu. Jadi memang itu kan sebuah apa ya daya tarik juga mungkin, terus sebuah ya olahraga yang tidak bisa kita hindari dan sesuatu yang mungkin tinggal kita bagaimana menyikapi dan mensiasatinya supaya tetap meskipun eh, apa ini olahraga, meskipun apa tadi kalau misalkan begini akan menimbulkan hal negatif atau menimbulkan apa gitu, tinggal bagaimana mensiasatinya seperti itu. Seperti itu sih Pak Dokter menurut saya. Oke, ya betul betul. Ya memang itu perubahannya. Tadi kalau sekarang juga alhamdulillah sih, yang dulu kan istilahnya itu apa ya, bola voli itu pasti kan, atau mungkin tenis gitu kan, tenis lapangan kan pakainya kan kayak gitu banget, karena yang pakai hijab kan udah ada juga gitu kan ya.
Nah itu sebenarnya kan ini. Cuma tadi kalau ya sebenarnya sih kalau mainnya juga nggak masalah. Cuma ada beberapa orang sih yang biasanya itu memang ya udah yang lihat tuh akhwat aja, yang itu jangan lihat gitu kan. Yang ikhwannya gitu terpisah, yang bagian apa putri lah gitu kan. Karena kan kadang kalau main kayak gitu kan pasti ya kadang terbuka, kadang ini gitu kan ya. Namanya apalagi di lapangan kayak gitu kan ya. Nah, itu walaupun ya mungkin karena pendapat pribadi aja sih gitu ya. Kalau masyarakat kan ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah, seperti karena memang MTS sendiri juga survei juga itu ya mereka juga memang pakai hijabnya juga memang sebagian ya. Ada yang cuma memang cuma di sekolahan doang gitu ya. Kalau udah pulang mah udah dibuka gitu kan memang udah itu juga udah rahasia udah umum juga gitu ya ketika apa siswi MTS itu ya sebagian pakai hijab itu cuma kalau di ini aja gitu kalau di kelas sekolah aja kalau di luar mah sudah buka ada beberapa yang kayak gitu ya itu fakta lah gitu ya. Kalau tadi musik-musiknya ya memang ya memang begitu sih jadi mungkin kebijakan dari kepala sekolah tapi tadi yang aliyah kebetulan satu yayasan itu yang aliyah itu nggak boleh band nggak boleh ini bolehnya pakai hadroh rebana qasidah aja akhirnya ya tadi anak-anak itu nggak apa yang daftar tuh dikit gitu terus gurunya juga komentar ini pas rihlah katanya pas jalan-jalan ini satu harian qasidahan terus gitu ya salawatan terus gitu nggak ada dangdut dangdutnya Acen kata dia ada gurunya bilang kayak gitu sih ya itu ya silakan lah masing-masing lah gitu ya. Masing-masing jadi mungkin ya tadi kadang lihat pasar dan memang yang MTS itu kemudian akhirnya ya maju gitu ya. Maju peminatnya juga banyak sementara aliasnya itu berkurang nah ini apa nih kalau Pak Panut mungkin terakhir ya gimana sebenarnya nih pendapatnya nih apakah itu bagian dari ideologi atau bagian marketing atau seperti apa nih Pak Panut nih termasuk juga penerapan yang di MTS-nya Pak Panut kayak gimana silakan Pak Panut dalam 2-3 menit boleh lah. Iya, mana suaranya? Jadi itu kegelisahan saya aja sih sebenarnya itu ini kok memang semakin ke sini semakin ke sana gitu. Jadi kok kayaknya beda gitu ya. Kayaknya harus MTS itu ya mungkin pandang MTS itu ya alim, alimah gitu terus ya seininya lah gitu kan. Tapi sekarang ya memang agak setuju juga. Terus saya lihat tuh kalian lihat tuh dia main handball gitu kemudian ya pakai hijab lah tetap tapi kan pakainya celana panjang kemudian ini juga ya pas jatuh atau apa kan kebuka juga ini hanya gitu jadi agak mengkhawatirkan juga sebenarnya gitu kayaknya. Pak Manut gimana silahkan Baik. melihat realitas kaitan dengan samenan. Kalau samenan sih kalau saya lihat bagus ya kalau di apa sekolahan-sekolahan itu sebenarnya. Silakan Pak Oke, Manut. oke, terima kasih Pak Dokter. Kalau di MTS kami kebetulan Alhamdulillah untuk Saman kemarin kebetulan tanggal 21 itu seperti biasa karena memang rencana kemarin mau nyoba nyewa gedung tapi karena lagi booming KDM Bapak Aing jadinya kita Mhm. kebetulan udah ada aula tersendiri sekarang Mhm. Alhamdulillah. Jadi untuk acaranya seperti biasa. Kalau sekedar musik-musik Islami ya tari yapin, tari saman yang sejenisnya seperti itu yang agak-agak ke Arab-Araban dikit itu masih sering ada. Kemudian storytelling, kemudian apa namanya ya? Kadang ada pidato juga. Nah, itu sering ada, tapi kalau yang sudah berbau-bau seperti itu memang kita kebetulan dilarang juga karena kebetulan yang punyanya ketua MUI juga. Jadi menjaga image sekolah berbasis madrasah kok mungkin agak keluar dari areanya gitu. Jadi alhamdulillah kalau kemarin di tempat kami masih sedikit terjaga. Paling tidak untuk tari-tarian itu yang berbau Islami lah. Kemudian pakaiannya juga nggak ketat-ketat, bahkan mungkin malah agak rapet gitu untuk pakaiannya. Tapi mungkin tadi menyikapi yang Bapak sampaikan ada yang seperti itu, mungkin juga itu bagian dari marketing juga. Oh di sini mah seperti ini, boleh begini, boleh begitu, boleh begini, boleh begitu. Jadi tidak terlalu membatasi lah kayak di SMP mungkin juga
ada yang sebagian berpendapat seperti itu. Tapi mungkin ya kembali kepada apa namanya mayoritas guru di sana. Kalau toh misalnya kepala sekolah menginginkannya seperti itu, tapi kalau guru-guru yang ada di situ mungkin tidak mendukung, saya kira itu nggak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya tadi ketika ada aliyah yang melarang seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang akhirnya mungkin akan berimbas kepada yang dianggap itu mungkin bisa membatasi gerak daripada kreativitas siswa itu ya bisa jadi karena tergantung pola pikir masyarakat kembali. Jadi ketika masyarakat ingin maju tetapi tetap dalam rel-rel agama, mungkin dia akan bisa memilah dan memilih. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sih Pak Panut itu. Justru tadi pertanyaan besarnya itu berarti gimana nih antara ideologi dengan pasar gitu ya, dengan market pasar nih. Ya betul memang lebih kurangnya kenapa ya? Tadi kepala sekolah juga mengizinkan, kemudian guru-gurunya juga mungkin banyak ya, mungkin ada satu dua yang nggak setuju lah. Kita pilih banyak, oh bagus nih dan terbukti memang ya banyak gitu muridnya gitu kan, karena memang mereka tuh hampir semuanya itu istilahnya tuh di kreativitasnya itu disilahkan lah apa ada band gitu kan ya ada banyak ya kayak organ tunggal juga gitu kan ya jadi ya ya silahkan aja sih kalau kita kan hanya bicara oh kok madrasah begini gitu ya tadi sebenarnya mau saya ini kan dengan yang lain pengalaman dulu nih dulu dengan sekarang. Atau mungkin ke papan tuh kira-kira perubahannya kayak gimana ya mungkin tadi kalau di MTS-nya iyalah mungkin MUI gitu ya ya yang tari-tarian yang wajar, yang standar gitu kan udah biasa gitu ya kan ya. Nah, ini yang apa nih udah kayak anak band sama anak ini aja tuh apa sih kayak iya anak-anak band Korea kayak gitu gitu gayanya gitu. Aduh, bahaya juga ini. Gitu ya. Jadi antara ideologi, antara keyakinan, antara agama dengan tuntutan pasar gitu ya. Mungkin karena mungkin di wilayah kota Bogor gitu ya, sehingga mungkin ya oh, masyarakatnya memang lebih lebih modern mungkin gitu ya, lebih seleranya juga agak agak berbeda gitu kali. Mungkin mungkin seperti itu juga gitu. Tapi menurut saya dalam konteks pendidikan agama Islam itu juga perlu kita kritisi juga gitu ya. Ya tidak tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak istilahnya itu eksklusif ketat juga tidak juga gitu ya. Karena memang masing-masing istilahnya itu ada porsinya gitu ya. Ada porsi tadi yang memang nggak membolehkan itu yang aliyahnya itu ya karena memang ya mungkin udah berjalan seperti itu ya memang siswanya nggak banyak tapi mereka kan ya nggak apa-apa kami nggak banyak yang penting anaknya itu soleh solehah gitu ya daripada istilahnya itu apa main band, kemudian apa dance apa gitu kan ada dance-nya juga tuh gitu. Jadi dance-nya bukan kalau yang tari-tarian itu ya wajar, tapi kalau dance yang gaya-gaya Korea gitu kan aduh, kayaknya bahaya juga ini. Gitu kan. Jadi udah nggak ada bedanya antara MTS dengan SMP gitu kan ya. Tapi itu sebuah fenomena lah. Oh, udah lewat ya 8 menit ya. Intinya itu ya itu kembali kepada kajian kebijakan dari apa sekolah masing-masing lah ya. Kan masing-masing mesti memiliki argumentasi. Oke ya, terima kasih banyak nih untuk diskusinya nih ya luar biasa sekali. Ini ada 7 orang ya, ada 6 orang. Ya mudah-mudahan kita tetap semangat lah. Pertemuan kita tinggal 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Nanti berarti pekan depan siapa nih Pak Saiful Anwar ya presentasi ya? Insya Allah. Ya siap ya Pak Saiful Anwar ya. Tentang apa Pak Saiful Anwar? Mula Sudra, Pak. Oh, Mula Sadra. Mula Sadra itu dari Persia dan memang madhabnya itu dia Syiah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pemikirannya nih Mula Sadra itu ya. Itu termasuk yang kontemporer, nggak belum lama lah gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Ala ittimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan waqafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi